Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Suara Dewan. Dan malam ini kita coba membahas sebuah topik berkaitan dengan kegiatan yang baru saja ditutup oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, Pekan Kebudayaan Aceh yang kelima tahun 2009. Kaitannya adalah pada Pekan Kebudayaan tersebut, pemerintah dan panitia itu memberikan anugerah budaya buat budayawan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Masih ingat dalam pikiran kita bahwa beberapa hari lalu dianugerahi 11 penghargaan bagi budayawan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Makna anugerah budaya bagi budayawan, topik kita malam ini, dan salah satu di antaranya malam ini hadir di studio penerima anugerah tersebut. 3 narasumber kami yang hadir di studio, satu Tengku Haji Amir Hamzah, anggota DPR RA dan sekaligus juga budayawan sebetulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua budayawan T.A. Sakti, penerima anugerah budaya PKA 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Terus yang ketiga Saifuddin Zuhri, pemerhati budaya. Assalamualaikum. Melalui 3 narasumber kita nanti kita akan coba mengorek tentang makna sebuah penghargaan, terutama anugerah yang baru saja diberikan kepada pemerhati dan pegiat seni atau budayawan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Suara Dewan. Nah, tadi topik kita makna ya, makna sebuah anugerah. Pasti mengandung makna itu. Nanti T.A. Sakti akan bercerita dia tentang makna yang dinikmati sendiri. Gimana maknanya sebetulnya nih, Tengku Amir? Ya, alhamdulillah kita yang belum dapat anugerah itu kita anggap sudah dapat dulu. Sudah dapat dulu, oke. Karena anugerah itu berupa materi dan yang menerima itu sangat membutuhkan untuk mengembangkan karir kita misalnya. Jadi saya yakin yang menerima itu sangat bahagia dengan adanya penghargaan seperti itu, akan terpacu, termotivasi untuk berkarya lebih inti lagi, sehingga benar-benar nanti budaya Aceh itu akan berkualitas di tangan teman-teman yang sudah mendapat anugerah budaya. Anugerah budaya itu ya? Ya, iya. Jadi sangat bermakna. Sangat bermakna ya. Ini kita tanya langsung pada penerimanya. Bagaimana perasaan setelah menerima ini? Anugerah saya namanya apa? Tajul Alam. Tajul Alam. Tajul Alam. Ya, jadi kalau nggak salah urutan kedua di bawah Mahkota Alam. Jadi saya sendiri memang tidak menyangka dapat yang demikian ya. Karena kegiatan saya hanya di bidang hikayat. Dan penyebaran hikayat saya terlalu sempit. Saya cetak paling-paling satu jilid itu 500 ek. Beredar hanya terbatas. Paling-paling saya hadiah ke pustaka, berapa pustaka. Tapi kebanyakan dosen-dosen atau orang-orang yang bergiat bidang budaya itu memang dapat hadiah dari saya. Sehingga mereka saja sekiranya mengenal saya. Sedang ke Tangsi atau ke Melabuh itu mereka nak kenal saya. Kenal ya. Tapi yang pasti itu dari hasil karya itu, nama TA itu dikenal. Ya, saya kira ya benar. Seperti itu ya. Meskipun masih beredar secara terbatas. Dan Pak TA juga sering menulis di media cetak ya. Tapi sangat bermakna buat Pak. Cukup sangat bermakna. Cukup sangat bermakna ya. Enggak saya duga, Pak. Ya, kalau tadi misalnya bilang Pak Amir bahwa ini agar bisa termotivasi. Ya, katakan bukan hanya Pak TA sendiri ya, tapi juga generasi muda yang mungkin juga punya bibit-bibit bobot tentang budaya itu sendiri. Apa-apa kira-kira yang bisa diberikan ilustrasi kepada generasi muda dari penghargaan itu? Iya. Saya kira yang pertama supaya penghargaan yang seperti ini terus ada, ya. Dan saya kira lebih meninggi lagi. Lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti itu gitu. Jadi lebih tinggi lagi dengan apa? Ada kebanggaan. Yang menerimanya ada kebanggaan ya. Misalnya dengan upacara penerimaan yang
ada pakaian khusus ya. Jadi saya kira itu lebih membanggakan. Lebih membanggakan dan bermakna lagi nanti. Oke, kita coba tanya dari generasi muda sebagai pemerhati budaya ya. Kira-kira terinspirasi dan terdorong nggak kira-kira dengan adanya anugerah seperti ini? Saya kira itu pasti sekali dengan diberikan anugerah kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam budaya, memelihara budaya dan mengembangkan budaya, itu semakin motivasi bagi kami generasi muda untuk dekat dan bertekun untuk mengkaji budaya lebih dalam. Saya sendiri melihat bagaimana budaya kita ini yang sangat tinggi itu berhasil dijaga dan berhasil dikembangkan kembali karena ada usaha yang tekun dilakukan oleh orang-orang tua kami. Ya, seperti seperti Bapak T.A. Sakti. Saya juga mendapat 2 dari beliau yang dihadiahkan ke saya, Hikayat Aceh. Hikayat Aceh ya. Saya sangat berbahagia dengan ada usaha beliau. Saya sendiri teringat kembali betapa bahwasanya kita telah menciptakan budaya yang sangat tinggi yang terutama dalam hikayat. Artinya kita tahu bahwa sejarah itu kadang-kadang membosankan. Tetapi kalau sejarah itu disampaikan dalam bentuk hikayat yang di situ ada kontennya berupa satu ilmu pengetahuan, tetapi disampaikan dengan musik, dengan irama, dengan tonasi, itu menyebabkan enak di telinga dan mudah dicerna oleh akal. Dan itu saya kira satu hal yang mesti dihargai dan sekarang sudah didapat. Dan itu menyebabkan Anda tertarik untuk mengkaji tentang hikayat dan Anda sedang mengambil S3 di dalam bidang hikayat. Bisa nggak diceritakan sedikit kenapa? Iya, pertama seperti tadi saya katakan bahwasanya bagaimana sejarah ini bisa ditransfer untuk generasi selanjutnya. Kita kan punya generasi lama, generasi tua dan generasi baru. Dan ini untuk menyambungkan antara generasi yang sudah tiada dengan generasi yang baru sulit. Itulah peran orang-orang yang tua. Saya kira untuk menyambung itu perlu ada pembelajaran sejarah. Sekarang masalahnya timbul lagi. Kalau sejarah dikaji dengan pendekatan positivistik atau pendekatan saintifik yang murni, itu membosankan dan hanya dijangkau oleh beberapa generasi yang sangat kecil, orang-orang sekolah, orang-orang yang berpendidikan. Tetapi sejarah itu bukan milik orang sekolah, itu milik masyarakat semua yang orang. Nah, jadi harus ada trik untuk menyampaikan. Salah satunya hikayat. Adalah hikayat. Oke. Baik, Pak Amir, ini menarik. Apa kaitan dengan anugerah tadi? Terdorong nggak kira? Apa yang harus dilakukan ke depan? Terdorong. Yang pertama, saya ingin katakan tahun 2003 saya dapat anugerah seni juga, Pak T.A. Sakti dan Pak Dayan Daud. Apa? Pak Galang 2003 atau 2004? 2003 bulan 9. Itu dalam rangka apa? Pemerintah. Oke. Bukan PKA ya? Jadi kami sebenarnya kurang bersemangat waktu itu. Kayak kami masih tipis-tipis dan kami cetak sederhana. Jadi setelah mendapat anugerah seni waktu itu saya dapat 7,5 juta. Pak T.A. nomor 1, saya nomor 2. Pak T.A. 10 juta kalau nggak salah. Jadi semua uang itu kami pakai untuk cetak hikayat lain yang lebih berkualitas gitu kan. Sudah warna sampulnya. Jadi betul-betul bergairah, betul-betul termotivasi. Dan alhamdulillah setelah itu apalagi pemerintah menghargai kita, selalu jadi juri juri di bidang itu. Jadi sampai sekarang saya sangat bangga sebagai seniman hikayat dan saya berjanji akan terus berkarya. Yang menarik, sejumlah murid-murid saya betul-betul juga mereka termotivasi, malah ada yang sudah dapat anugerah seni itu, Hilmi Hasbalah. Kemudian ada lagi di Aceh Utara, ada di Melabu, malah nelpon saya, apakah mungkin Pak Amir kali ini saya dapat anugerah seni. Berkarya terus, saya bilang, berkarya terus. Itu Pak Irwandi dan Pak Muhammad Nazar itu sangat simpati kepada kita seniman, saya bilang. Oke, baik. Pak T.A. Sebagai penerima anugerah tentu ya, mungkin masyarakat ingin tahu Pak T.A. berapa sih jumlah topik-topik hikayat yang sudah dihasilkan? Ya, ini yang utama kegiatan saya adalah transliterasi, bahasa lainnya ahli aksara. Itu ada 30 judul. Itu ahli aksara dari mana? Itu dari huruf Arab ke huruf Latin. Jadi 30 judul itu lebih kurang ada 7.000 halaman. Dalam setiap halaman itu ada 6 bait. Itu bait itu kan 4 baris. Jadi itu yang
kegiatan pokok. Tapi kemudian juga ada beberapa di berbagai koran, di majalah saya tulis syair-syair yang singkat dengan topik-topik yang sedang hangat. Misalnya sekarang orang Aceh banyak ke Malaysia, ke Pulau Pinang. Itu kemarin ada di Serambi saya tulis Pulau Pinang. Jadi orang banyak-banyak berobat ke sana ya. Tapi itu dalam bahasa sastra ya? Ya. Dalam bentuk hikayat gitu ya. Bentuk Oke. hikayat. Yang asli orisinil karangan Pak TA sendiri ada nggak? Ada itu tentang bintang langka. Ada 3 judul kecil ya, buku kecil-kecil. Ada wajib lingkungan udip wajib terjaga. Itu yang pertama. Lingkungan hidup. Ya maksudnya lambat saja. Lingkungan udip Ya, wajib bersair ya. Oke. Lingkungan udip wajib terjaga. Kemudian kedua wajib tersayang binatang langka. Yang ketiga binatang ubit kadit dalam dunia. Kecil-kecil itu macam unau, ya lebeng, ya pi itu yang kecil-kecil memang dah naik pula ya. Jadi itu yang 3 jilid itu kemudian oleh Dinas Kebudayaan dicetak jadi satu buku. Jadi sekarang sudah ada buku ya. Sudah ada. Itu kira-kira berapa halaman itu? Itu sekitar 80 halaman 80 lebih halaman. Dan sekarang sudah saya olah kembali yang per binatang itu saya tambah Ditambah-tambah lagi. Saya edit itu dibaca di Aceh TV juga oleh Pak Mendiahus. Mendiahus ya. Itu binatang kampung, binatang lamblang, cicir mutun itu judul macam-macam. Oke. Nanti Pak TA memberikan semacam apa ya? Semacam ilustrasi apa sih yang menjadi sasaran dalam 3 judul tadi ya. Nanti kita kembali pemirsa, nanti kami akan menerima Anda pada 0651 401 setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Suara Dewan, makna anugerah budaya bagi budayawan. Dan kami menunggu pada 0651 401 Baik, mungkin ini kita dalami sedikit ya tentang 3 topik yang menarik menurut kita semua barangkali. Tengku Amir, binatang ubit kadit dalam dunia. Ini eye-catching sekali sebetulnya, cukup menarik ya. Bisa jadi karena kita tinggal di kota kan. Mungkin di hutan di desa masih banyak kayak meme dan Oke, baik kita coba sapa dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana? Belum jelas, bisa dibesarkan suara sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau boleh dengan siapa, Pak? Umar Sabil. Oke, silakan Pak Umar. Ya, jadi kepada Bapak narasumber, ini ya, terutama Pak Amir Hamzah, Pak Daa Sakti, yang satu lagi saya belum tahu nama lagi. Ya, Pak Saifuddin Zuhri. Oh, Saifuddin Zuhri ya. Ya. Nah, ini seniman Aceh ini penting sekali kan. Cuma ini saya harapkan macam Bapak Daa Sakti banyak menulis sudah. Pak Amir juga begitu, Pak Amir Hamzah. Ini ada cerita penting dalam Aceh, hikayat lama Aceh itu hikayat Amiril Hamzah. Yang ada Umar Miyah itu. Umar Miyah, oke. Ceritanya bagus sekali itu. Itu tidak ada lagi, sekarang sudah langka itu cerita, tidak tahu lagi. Dulu orang yang jago-jago hikayat zaman dulu itu dia baca keluar terus dari kepalanya, bersambung terus, tapi tidak ada yang tulis. Nah, ini bagaimana ini bapak-bapak ini apa tidak bisa menuliskannya kembali, sebab itu memang suatu cerita hikayat Aceh yang penuh pelajaran dakwah dan tentang kehidupan masyarakat di situ. Baik. Juga penting juga ini hikayat-hikayat yang dibaca oleh Tengku Adnan Pemto, Dang Deria macam-macam itu tidak ada naskahnya. Itu bisa hilang itu. Kalau tidak ada bapak-bapak seniman ini mau tulis kembali. Baik. Itu kalau ditulis dicetak banyak orang beli, sebab orang Aceh pasti cari itu. Iya, oke. Jadi itulah saran saya. Baik. Semoga mendapat perhatian Pak Amir Hamzah, Pak Daa Sakti, dan satu lagi ini
Pak Saifuddin. Bapak Saifuddin ya. Ya. Ini kebetulan ada di sini. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saran Pak Amir. Iya. Wah, itu banyak sebetulnya tercecer. Nanti Pak TA bisa menceritakan. Iya. Ya, silakan. Harapan Adinda kita Umar insya Allah akan terwujud. Saya belum lama ini duduk dengan Muhammad Nazar Wagub kita. Beliau akan menyambut baik semua naskah-naskah kuno itu, naskah lama itu seperti kayak Amir Hamzah dan sebagainya itu akan kita alih aksara. Nanti akan kita percaya sebagai pekerja Pak TA Sakti. Mungkin kalau saya sibuk sekali ada kerja. Saya kalau ngarang hikayat, saya karang yang baru-baru. Yang baru-baru, oke. Untuk alih aksara biar Pak TA itu ahlinya. Insya Allah. Jadi kayak Amir Hamzah, kayak Nabi Yusuf, kayak Dang Deria. Insya Allah. Oke, Pak TA ini kalau menurut Dengku Umar tadi banyak itu sebetulnya tercecer. Ini apa yang harus kita lakukan ini? Ini apa kegiatan yang pertama yang penting alih aksara. Alih aksara, oke. Tapi kegiatan itu sebenarnya terlalu berat. Terlalu. Saya memang kerja itu sambilan. Pertama karena keadaan saya kurang sehat, tabrakan, kaki tidak kemana-mana, udah mengajar pulang ke rumah. Jadi mengisi waktu itu saya Gitu, kerjakan. ya? Untuk menghilangkan stres. Daripada punggung duduk. Tapi lama-lama rupanya jadi terpikat, jadi iya. mencintai. Akhirnya sudah 30 judul. 7.000 alih halaman. aksara. Tapi akibatnya apa? Mata saya dua-dua harus operasi. Katarak. Ini dua-dua sudah kena operasi. Sudah operasi. Sekarang sudah normal lagi. Normal kembali. Jadi sudah saya kurangi untuk membaca malam. Alih aksara biasanya saya buat malam. Itu sampai apa? Waktu anak saya masih kecil, tu jam-jam 12 malam, ibunya Kajula. Anak nggak bisa tidur. Saya mengetik lama. Tak makin jula malam suaranya. Tapi sekarang udah teknologi kan? Tapi ini baru saja bisa dengan komputer. Baru saja ya. Itu hadiah orang lagi. Tapi enak ya? Ya. Oke, baik. Tadi juga Dengku Umar menyebutkan bahwa banyak yang tercecer, yang tidak ada naskah. Ini apa yang harus kita lakukan nih Pak Tia? Sebenarnya dalam masyarakat masih menyimpan. Masyarakat memuliakan hikayat-hikayat, walaupun mereka tidak membaca lagi. Betul. Hikayat itu ditaruh di sanding kadang-kadang. Itu yang lebih ini kurang terhormat. Kadang-kadang dia ini tempat menyimpan rumput lembu kadang-kadang. Lalu mau Mak tanding. Bahasa Jawa peduli dengan Dawud getah cipri. Getah cipri. Jadi lena ci hebul alih aksara tapi kan siro. Jadi Al-Quran terjemahan bahasa Aceh level 7. Ya. Yang Dengku Mahidin Yusuf, yang Tanah Tidro dan Tuhan alih aksara. Alih aksara itu ya. Oke. Baik pemirsa, kami masih menunggu pada 0651400171. Saifuddin, ini tadi saya lemparkan lagi pertanyaan ke sana ya. Ini banyak yang tercecer, artinya naskah tidak ada. Ini apa yang sebetulnya kita harus lakukan? Saya kira banyak cara itu. Salah satu seperti disebutkan oleh Bapak Tia Sakti, masyarakat kita sangat menghargai budaya kita, dan itu terbukti memang mereka menjaga dengan baik. Tinggal kita harus bisa mensosialisasi itu kepada tingkat pendidikan. Kalau bisa kita akan dari sekolah paling dasar sampai sekolah paling tinggi, itu pelajaran budaya Aceh ditingkatkan. Karena itu untuk pemeliharaan. Yang kedua, sumber-sumber pelihara selain dari masyarakat yang menyimpan secara pribadi, koleksi pribadi, di luar negeri banyak kita temukan. Terutama kalau untuk hikayat Aceh mungkin lebih pada ratusan. Saya sebagiannya menyimpan sendiri karena memang sedang mengkajinya. Sedang mengkaji itu ya. Dari perpustakaan Leiden juga banyak, dan mungkin dari beberapa perpustakaan di Singapura, di Monash, Monash juga banyak. Itu masuk Asia Tenggara, untuk Australia terbanyak di Monash. Dan salah satu mungkin di Columbia, Columbia University di Sri Lanka. Enggak, di sana di Amerika. Itu, tapi yang terbanyak di Leiden. Jadi saya kira kita perlu pekerja yang siap melakukan dari dua sisi, pendekatan saintifik dan pendekatan tradisional. Dan ini untuk menjaga budaya kita ke depan. Kalau tidak, saya khawatir nanti akan terputus ya, seperti dikhawatirkan oleh Tengku Umar tadi. Jembatan orangnya. Tapi Pak Saidul, saya teringat juga ini pendapat Profesor Ibrahim Alfian. Beliau tidak setuju
kita ahli aksara, itu pembodohan. Nanti orang Aceh tidak bisa lagi membaca huruf Jawa. Huruf Jawa. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak ahli aksara, tidak ada yang membaca. tidak ada yang membaca. Oke. Itu bagaimana? Terserah kepada kita. Iya, iya. Pak TA, ini kalau tadi disebutkan itu ada banyak mungkin ya dalam masyarakat menyimpan seperti tadi. Ini apa yang harus kita lakukan agar itu bisa, sebut sajalah misalnya kalau ya di antara yang bisa ahli aksara Pak TA, mungkin ada yang lain gitu ya. Ini apa yang harus dilakukan agar hikayat itu bisa terhimpun kembali? Yang pertama sebenarnya harus dikumpulkan, ya. Tapi kalau atas nama pribadi orang macam saya itu hanya sedikit, ya. Misalnya ada hikayat yang saya nemukan dalam ini tumpukan ruje, kayu api itu. Itu mungkin kalau nggak saya ambil sudah terbakar. Ya. Ada juga satu naskah yang paling tua saya temukan. Tertulis ada 4 judul di situ, ada 1208 Hijriah, 1220 Hijriah, 1224. Karangan Tunku Syekh Abdul Salam. Itu kakeknya Tunku Syekh Titiro Pahlawan Nasional. Saya temukan di mana? Di dekat tangga orang. Itu nggak diambil. Sudah diambil. Saya ambil sudah keramat sudah dari. bagus. Oke, nanti disambung lagi. Saya sapa dari Pak Ali dalam Lagang. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Ali, silakan. Ya, saya tertarik sekali dengan topik malam ini membicarakan tentang hikayat ya. Mungkin saya tidak terlalu banyak mengetahui dan mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui nih ya sejarah hikayat ini seperti apa. Karena yang saya tahu, yang saya lihat di Aceh TV selama ini banyak sekali apakah itu hikayat atau bukan yang menceritakan tentang misalnya peruntuhan hutan, kemudian himbauan-himbauan kepada narkoba masyarakat tentang narkoba, apakah itu berbentuk hikayat, apakah itu yang dikatakan hikayat dan sebagainya, mungkin bisa mohon dijelaskan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Ali Lamlagang. Jadi yang dibaca sering dibaca di Aceh TV yang selama ini ada itu tentang narkoba, tentang lingkungan hidup, apa itu masuk hikayat? Itu bukan hikayat. Bukan itu hikayat. Syai. Tapi syai itu kalau dikarang lebih panjang sehingga terbentuk ada 5 syarat. Jadi hikayat dia. Syarat pertama salam, pujo, selawat, nasihat, penutup. Itu sudah jadi hikayat. Tapi kalau terpotong hanya beberapa itu syai. Syai ya. Cuma urang Aceh madu hikayat bukan? Madu hikayat ya. Kalau udah seperti itu. Mungkin Pak Dea lebih jelas lagi. Menurut saya yang pendek di Aceh TV itu memang syai ya. Syai karena pendek itu ya, sub kecil terlalu. Tapi kecil. bila ditrik panjang seperti yang Pak Dea udah bisa hikayat ya. Jadi apapun misalnya ada hikayat seseorang itu kalau panjang itu hikayat. Misalnya hikayat Fitnah Mak Tuan Syairih Kurnia. Sudah hikayat. Padahal cerita satu orang ya. Jadi karena panjangnya itu sudah jadi hikayat ya. Memang itu salah satu kriteria. Ya, panjang menurut saya sendiri salah itu. Oke, ada nggak kajian yang Anda sendiri sedang mengkaji tentang itu? Ada nggak persyaratan tentang bisa disebut hikayat atau tidak gitu? Saya kira memang ada beberapa macam seperti syair tadi, seperti nadam, ada juga zikir atau segala zikir disebutkan, bahkan ada juga nanti tapi tidak beramai itu seperti hadis majah. Tapi saya kira yang paling penting dari kriteria hikayat itu tambahan dari Bapak itu adalah dia mengandung nilai sejarah. Nilai sejarah. Dan itu disebut dengan oral history. Karena dia disampaikan dalam bentuk irama, tetapi itu meyakinkan bahwa pendengar itu tersampai beritanya, informasinya. Jadi informasinya nyambung. Dan itu nilai lebih hikayat dari yang lainnya. Saya kira itu satu keahlian yang perlu dilestarikan. Karena tidak ada dalam budaya orang lain. Nah itu, jadi berarti apa yang diucapkan misalnya di Aceh TV selama ini itu memang betul, bukan hikayat gitu ya. Oke. Baik pemirsa, kami masih menunggu pada 0651400171 ya Pak TA. Kembali lagi tentang yang tadi itu, kan banyak itu ya, banyak sekali itu. Ya, satu di antaranya mungkin binatang ubid kadit dalam dunia. Nah, itu kira-kira apa ya mau saya ingin sampaikan, apa termotivasi sehingga menulis yang paling langka itu? Yang pertama yang memang saya ceritakan, walaupun tidak disebut langsung, itu pengalaman saya sejak kecil. Misalnya digigit oleh lebing, oleh pi. Jadi kita tahu bagaimana kerja
binatang itu. Jadi pengalaman. Kemudian waktu tidak binatang itu sudah langka, rasanya terasa kosong juga kita ya. Walaupun kita pernah digigit. Menderita, walaupun waktu kecil menderita, tapi terasa kosong juga. Ada kerinduan supaya ada juga binatang itu. Karena bagaimanapun dia makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan. Tapi memang betul-betul sudah langka di dunia dia. Menurut saya ya sekarang anak kecil-kecil jarang digigit lubeng atau pil itu ya. Memang begitu. Kalau dulu lubeng itu masuk ke mana ya? Ya. Ke telinga ya? Lubeng itu biasanya dipidin anak kecil. Sering duduk di rumput-rumput itu. Lubeng di situ. Ya. Itu berapa jenis? Bisa nggak diberikan informasi berapa jenis yang disebutkan dalam hikayat ini, binatang-binatang kecil itu? Binatang kecil dalam binatang ubit itu kebetulan itu waktu itu saya ikut lomba PLN ya. Lomba PLN ada jumlah binatang saya kumpulkan sudah 32. Ya. Baru saya tulis 7 judul itu sudah 20 halaman lebih. Waktu saya itu datang penyakit batuk itu berat sekali, nggak habis 32 aja. Jadi kalau baru rendah tebal sekali. Sampai ada kutu, gutela, abe, dapur itu sudah ada catatan. Sudah ada catatan ya. Jadi sekarang sudah berapa nama yang sudah diuraikan? Cuman 7 itu. 7 itu ya. Jadi masih ada 25 nama lagi. Kalau ada yang mendorong, insya Allah. Itu nama yang jeruan ya? Sudah ada. Oke, baik pemirsa, kami masih menunggu pada 0651401121 anugerah atau makna anugerah budaya bagi budayawan. Jadi ternyata TA Sakti itu juga unik menulis beberapa hal. Binatang ubit tadi dalam dunia, kemudian wajib tak sayang binatang langka ya, kemudian lingkungan hudip wajib terjaga. Tentang wajib tak sayang binatang langka, ini bisa nggak disebutkan secara gamblang aja berapa jenis binatang langka yang disebutkan dalam hikayat ini? Dalam hikayat saya ada 52. 52. Itu sudah terurai semua. Sudah terurai panjang dengan sifat masing-masing, kelakuan masing-masing, warna yang apa, misalnya kupu-kupu, bagaimana macam-macamnya dia. Jadi ada juga kupu-kupu yang apa menandai datang tamu itu. Anak-anak kecil kan senang waktu datang tamu apa kupu-kupu masuk depan, ke rumah. Senang sekali karena nanti ada oleh-olehnya. Datang nenek, datang nenek atau siapa gitu. Itu sebetulnya ya perlu di masyarakat. Karena gua Amir ada komentar. Saya ada komentar begini kan. Yang sudah menerima ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan suatu saat menerima yang lebih banyak lagi anugerah seni. Pemerintah tetap memperhatikan seniman atau sastrawan, budayawan. Adik-adik yang berbakat menulis hikayat terus berkarya. Jangan membayangkan dulu akan dapat hadiah. Tapi yang penting berkarya sebagai ibadah. Saya ingin ceritakan pengalaman. Tahun 2004 tsunami gitu. Langsung saya tulis dengan tangan di buku cerita tsunami gitu. Jadi kemudian kita simpan itu. Tapi tahun 2007 BRR menghubungi saya. Ada naskah hikayat tsunami Pak Amir, kita cetak. Saya teringat tuh. Ada, saya bilang. Coba bayangkan 4 tahun kemudian kan? 4 tahun kemudian. Jadi begitu juga kepada pengarang-pengarang hikayat yang muda-muda, kalau ada inspirasi tulis saja dulu ya. Jangan pikir dulu nggak ada biaya cetak, tapi suatu saat pasti ada yang bantu. Oke. Baik pemirsa, kami masih menunggu pada 0651401121. Kita bicara menyangkut dengan makna anugerah budaya bagi budayawan yang baru saja diserahkan oleh pemerintah daerah bagi 11 budayawan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ya, saya kembali ke Saifuddin ya. Itu menarik tadi ya, 3 hal yang apa namanya, 3 judul, 3 topik hikayat TA Sakti. Nah, kira-kira ini masuk dalam kajian untuk mencapai strata 3 itu. Iya. Saya memang mengkaji dari tahun 1980 sampai 2010. 1980. Iya. Oke. 30 tahun. Berarti sudah pasti akan masuk. Akan masuk ya? Iya. Dan mungkin dominan ya? Iya. Ya, saya kira mereka akan menjadi guru saya ya, untuk hal ini. Dan saya yakin sekali, artinya dengan ada acara penyerahan apa namanya dari anugerah itu,
itu akan mencoba, kita akan bangkit, terutama kita tidak bisa bangkit hanya di atas lutut orang lain, kita harus bangkit di atas diri kita sendiri, dan hikayat ini adalah salah satu sumber yang bisa kita dapatkan bagaimana kita bangkit. Dan itu sudah disegani dunia ya? Iya. Jadi dengan adanya hikayat, dan hikayat berperan langsung, seperti tadi tiga hikayat, masalah binatang yang langka, dan masalah juga lingkungan hidup yang dijaga, dan binatang apalagi satu lagi binatang ubit kadit dalam dunia. Itu saya kira bagaimana hikayat juga memperhatikan tentang masalah kealaman, tentang masalah concern kondisi dunia sekarang, karena perkembangan teknologi yang sangat intensif, ternyata telah mengancam beberapa jenis binatang menjadi langka, juga telah menyebabkan perubahan struktur hidup manusia, sehingga lingkungan hidup juga telah menjadi berubah, dan ternyata hikayat berperan sangat besar dalam hal menjaga kestabilan tersebut. Dan ini saya kira hal yang perlu kita tingkatkan, terutama dalam hal bagaimana memotivasi orang-orang yang mencoba mengembangkan bidang hikayat tersebut. Beranjak dari penerimaan anugerah itu sendiri ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bisa mengatakan nih, maaf Pak Tea, iyalah Pak Tea, berarti Pak Tea sepertinya akan diincar lagi untuk mendapat penghargaan flora dan fauna ini. Ya, karena menulis tentang lingkungan hidup. Sudah pernah dulu ke Hati Award 2001. Diundang ke ini oleh Megawati, oleh ke Hati, tapi yang menyerahkan Megawati. Masih wakil presiden. Wakil presiden, belum presiden. Okay. Waktu presiden ini bintang budaya Paramadharma Megawati juga ya. Berarti dua ya. Dan beliau sekarang sudah membuka blog di internet. Tambah WordPress, kayak juga. Tambah WordPress ya. Oke. Baik pemirsa, menarik kalau kita bicara masalah budaya, walaupun kita bahas malam ini makna anugerah ya. Tapi ya menugerah budaya, dan budayawan lah yang menerima anugerah itu. Dan menarik untuk kita, dan di studio ada 3 narasumber kami. Tengku Haji Amir Hamzah, anggota DPRA, TA Sakti, penerima anugerah budaya PKA 2005. Dan Saifuddin Zuhri, pemerhati budaya yang sekarang sedang menulis disertasi tentang hikayat Aceh ya, hikayat Aceh ya. Mudah-mudahan tidak salah. Baik pemirsa, kami sambil menunggu ini berbincang lagi Pak TA sebagai penerima anugerah. Apa yang sudah dan akan dilakukan, bukan hanya kaitan dengan penerima anugerah ya. Mungkin ada kreasi baru, ada ide baru untuk melahirkan sebuah majalah hikayat baru. Ini yang sedang dilakukan lah. Yang sedang saya lakukan, yang pertama ini hasil alih aksara ya. Hasil saya kegiatan utama itu memang. Itu hikayat Nabi Yusuf. Jadi sudah lama saya simpan, sudah selesai memang. Tinggal dicetak. Tapi berkat dorongan dari Tajul Alam ini, dapat Tajul Alam, saya sudah mencetak sekarang. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi. Kita sapa dulu Pak Rusli. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rusli. Ini ahli-ahli budaya, Pak. Kalau bisa agak besar suaranya Pak Rusli. Sebenarnya begini. Itu ada ansiah lagu, hikayat, pantun, syair, puisi, cerita, dongeng, mitos, sagu. Kalau kita mengklarifikasikan ini, manakah yang masuk puisi maupun prosa? Karena masalahnya Pak, kalau hikayat itu kadang-kadang masuk juga prosa, artinya karangan bebas. Tapi hikayat juga masuk puisi. Jadi karena ini yang hadir ahli kebudayaan, mohon penjelasan konkret. Baik, terima kasih Pak Rusli. Jadi hikayat masuk kemana nih? Prosa, puisi? Begini ya. Kalau hikayat dalam bentuk syair, kita masukkan dalam puitis. Puitis ya, puisisasi ya. Tapi kalau hikayat dalam bentuk prosa, seperti di Malaysia itu kan hikayat Hang Tuah, hikayat Raja-Raja Pasir. Tetap dia hikayat gitu kan. Di situ ada legenda, ada sejarah. Tapi khusus untuk Aceh, definisi di Aceh yang disebut hikayat yang bersyair itu. Yang bersyair. Yang 4 baris bait. Ya, 4 baris bait. Ya. Justru di Malaysia juga disebut hikayat. Ada hikayat dalam bahasa Melayu bersyair dia. Hikayat Peringgi, hikayat Malim Diman. Itu bersajak juga. Ya. Juga disebut hikayat. Jadi hikayat ya. Oke. Hikayat Nabi Yusuf tadi. Ya, sudah selesai. Apa terdorong hingga harus cepat-cepat terbit?
Yang pertama itu tadi saya sebutkan Tajul Alam. Tajul Alam. Kemudian saya hidup saya selama 25 tahun dalam tabraan ya. Dan tabraan memang saya anggap dalam penderitaan. Jadi saya lihat juga Nabi Yusuf itu orang yang paling menderita. Tapi pada ujung-ujungnya beliau jadi raja. Saya sendiri ingin lepas dari penderitaan. Bukan jadi raja ya? Bukan jadi raja ya. Sebagai apa ini? Kemana-mana sukar ya. Jadi kalau ada yang untuk orang ngantar ini itu kan macam raja juga. Macam raja. Jadi apa mengenang sejarah Yusuf, saya seolah-olah saya supaya bangkitlah saya ya. Lepas dari penderitaan ini walaupun tidak langsung tapi ya lebih baik. Lebih baik. Okey Haji. Okey, nanti kita sambung lagi. Bu Dahlia, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bisa lebih keras lagi suaranya Bu Dahlia. Ya. Yo pakar nak gue ya. Yo yang langsung Bapak metepi nan kedua guna yo. TA Sakti. Yo nyoba no. Ya, Tengku Amir. Amir Hamzah. Iya Pak Amir Hamzah. Nyoba kan? Ya. Yo. Ya. Anak tua puno. Cara puno kan miet tak sikula. Okey. Jadi mesti benar Pak kan lekun dah tahu. Ya. Akan hai Nabi loncaran dengar Tuhan jina cinta kegata Wana tak fikir wahai Muhammad Firman Nazarat lontun bagata Muhammad suka tawabah Tuhan Wana sanputan dunia panah Kerana miat payah tak lumpuno Wala kena rambut Wala rambut cawi Ilang anak rambut Atun kerjasama mana. Okey. Jadi mau penjelasan satu kelon Pak. Metode barangkali ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Dahlia. Iya. Ya, silakan Tengku Amir. Jadi alhamdulillah Ibu Dahlia dan ibu-ibu yang lain kan masih mengajarkan anak-anak bahasa Jawi atau bahasa Jawa itu kepada anak-anak itu kan pekerjaan yang sangat mulia. Memang ada juga di bait. Tiap hari Jumat ada yang mengajarkan kepada ibu-ibu kayak Akbarul Karim, Tengku Samatang. Itu kan tentang fikah, tauhid dan sebagainya. Bahasa Jawi itu ya? Bahasa Jawi. Yang penting seperti Ibu Dahlia mampu membaca sendiri dulu, kemudian mengajarkan orang-orang. Masalah syair, lagu, irama kurang bagus, tidak seperti Madiyahus, tidak masalah. Karena orang seperti Madiyahus memang langka suara emas gitu kan. Tapi kita yang tidak begitu pandai irama membaca, yang penting mampu kita baca. Mungkin Bapak Tia yang sudah mendapat anugerah budaya 3 kali juga tidak sebaik Madiyahus. Saya juga begitu, tidak begitu pandai membaca. Tapi saya pandai menulis. Saya yakin kekurangan kita, kelebihannya lain. Kalau kita padukan, akan hebat kita. Akan hebat ya. Mungkin dimaksudkan oleh Bu Dahlia tadi penjelasan ya, makna yang terkandung di situ. Pak Tia mungkin bisa memberikan. Memang pada generasi sekarang mereka kata-kata bersyair itu nak tahu apa itu ya. Cuma didengar dungung-dungung aja. Enak di telinga tapi apa persisnya apa bukan hanya anak kecil ya, orang besar juga orang sudah jadi ibu karena mengerti yang kecil lagi happy jadi yang ditanya Ibu Dahlia makna yang beliau baca tadi bukan metode mengajar menyampaikan gitu. Ya sudah benar seperti itu. Misalnya kan ini begini bacaannya, kita suruh ulang anak-anak itu kan perekam yang paling bersih gitu. Insya Allah mampu dia anak-anak itu. Seperti dulu kita baca Salika dengan orang kita gitu kan. Ya, Salika. Mungkin bisa ditambah, Saifuddin. Ya, terima kasih. Saya kira begini, karena mengajar anak-anak kecil dengan orang dewasa berbeda. Saya kira untuk anak-anak kecil itu pendekatan emosional lebih penting daripada pendekatan intelektual. Jadi bagaimana kita sebelum mengajar itu bisa mengambil simpati anak-anak atau bagaimana menciptakan anak-anak itu suka tertarik. Pada itu. Kalau dia sudah perasaan cinta, suka pada yang apa kita ajarkan, itu anak-anak itu secara otomatis dia akan menghisap pikiran itu. Dia akan mampu dengan secara anugerah itu. Dan akan berupaya untuk membaca walaupun maknanya belum paham betul. Seperti begini saja lagu-lagu barat itu
Michael Jackson, dan lagu yang sangat sulit itu anak-anak sudah bisa. Bisa ya. Apalagi yang tak gendong. Ya. Oke, baik. Pemirsa, tidak terasa waktu hampir meninggalkan kita. Ya, sebetulnya kita masih cukup serius ya untuk membahas masalah budayawan atau hasil karya budaya, terutama menyangkut dengan hikayat. Dan sebelum berakhir barangkali saya minta beberapa harapan saran. Ya. Komit. Menurut saya hikayat itu satu kekayaan budaya Aceh, dan orang Aceh tidak boleh melupakan hikayat. Walaupun kita senang lagu-lagu Barat, senang lagu India dan sebagainya, tapi hikayat sebagai khazanah Aceh harus kita lestarikan dan harus kita rame-rame mencintai hikayat dan memperbincangkan masalah hikayat. Oke, Pak Tia, ini Saya kayak juga dengan anugerah nih Pak. Makna daripada anugerah itu sendiri, kayak kan ke situ juga. ya, ini saya lebih senang dengan ada anugerah itu juga dengan kegiatan saya yang belum selesai. Karena itu saya menghimbau ya Pemda dan masyarakat Aceh ya, bagaimana kalau yang cerita saya 3 judul tentang binatang itu ada gambar. Gambar berwarna persis binatang. Jadi ada ilustrasi gitu. Anak-anak sekarang nggak tahu bagaimana caka itu, bagaimana bagaimana pi ya, semua nggak tahu. Jadi sekarang masih ada orang tua yang pandai melukis persis binatangnya dengan warnanya, tapi saya nggak punya dana. Tapi bisa diambil di internet nanti. Dah ada semua binatang ada di internet. Saya sudah menjumpai doktor bidang burung di Uncia. Oh, nggak ada juga. Nggak ada yang di internet. Berarti harus dilukis ya? Khusus Aceh ada binatang itu. Oke. Tidak ada di dunia. Baik, itu harapan ya. Saya Pudin. Saya 2 saja pesan saya. Pertama, muatan lokal itu harus diisi dan diintensifkan. Pendidikan ya? Ya, pendidikan di kurikulum dari semua jenjang pendidikan, utama untuk SD, SMP dan tingkat SMA. Dan muatan lokal itu harus berasaskan pada budaya-budaya Aceh, terutama seperti hikayat. Yang kedua, saya menyarankan kalau bisa hikayat ini dibahasakan dengan bahasa yang lain seperti gambar tadi, dan lebih tinggi lagi kita buatlah bentuk film. Kalau bisa film kartun, hikayat Malim Dewa, hikayat Medehak itu difilmkan. Tapi tinggal difilmkan, di situ diikuti dengan ibarat pembacaan hikayat dalam film-film tersebut. Sehingga kita itu anak-anak ini kan 80% hidup ini dalam TV. Lalu kita ganti dengan film-film yang bentuk dari sejarah hikayat ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Amir, Pak Dea, Saifuddin atas hadiran di studio. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Yang pasti bahwa apa yang kita bahas malam ini itu merupakan bagian dari khazanah bangsa masyarakat Aceh pada umumnya. Dan banyak pendidikan yang terkandung dalam hikayat, dan itu bisa termotivasi untuk apa saja terkait dengan apa yang dikreatifkan oleh seseorang. Seperti dalam hal ini misalnya Pak Tia Sakti itu mengarang sejumlah topik yang menarik, dan itu langka sebetulnya, dan ini menuntut kita untuk melahirkan banyak kreasi. Makna anugerah ini tentu akan mendorong generasi muda untuk menciptakan kreasi baru dalam upaya melahirkan ide-ide kreatif di masa yang akan datang. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.